Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin. Ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudari sekalian, mahasiswa dan mahasiswi program studi pendidikan agama Islam semester 4 yang saya banggakan, syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa melakukan aktivitas dan rutinitas kegiatan akademik yang sejatinya kita lakukan dengan kuliah tatap muka, namun dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan yang disebabkan karena soal virus corona yang sedang melanda. Oleh karena itu kita terpaksa melakukan kegiatan kuliah daring, dalam hal ini adalah kuliah dalam jaringan tentang mata kuliah pengembangan kurikulum PAI di sekolah ataupun di madrasah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada pertemuan awal kita berbicara komponen pendidikan, termasuk di dalamnya adalah kurikulum. Kurikulum merupakan komponen inti dari pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam proses pembelajaran di sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan formal. Tentunya apa sih pertanyaan yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum hakikatnya adalah sebuah planning to study atau perencanaan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga dalam planning to study itu direncanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi, atau outcome sampai outcome proses pembelajaran yang telah distandarisasi oleh pemerintah ataupun lembaga pendidikan yang sudah menyusun kurikulum itu. Kalau dikatakan kurikulum sebagai plan to study, di dalamnya juga ada experience to study. Apa itu? Pengalaman belajar. Belajar bukan hanya dalam lingkup transfer of knowledge, tetapi juga merupakan transfer of experience. Bagaimana mempelajari atau mengajarkan kepada peserta didik, bukan hanya how learning to be, tapi juga how learning to do, how learning to live together. Saudara sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, ada beberapa komponen kurikulum yang mesti saudara-saudari ketahui. Yang pertama adalah komponen tujuan. Dalam proses pembelajaran yang namanya kurikulum harus mencantumkan, mengetahui tujuan pembelajaran itu kemana. Artinya kegiatan pembelajaran tanpa tujuan ya nonsen, tanpa ada sesuatu yang ingin dicapai. Sehingga tujuan itu kita bagi beberapa ranah, baik tujuan internasional, tujuan secara nasional, tujuan secara lokal ataupun daerah, bahkan tujuan secara pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian komponen pertama dari kurikulum itu adalah komponen tujuan. Kemudian yang kedua dari kurikulum itu adalah komponen isi. Komponen isi itu meliputi adalah kontinuitas, kemudian integration dan flexibility. Jadi dalam suatu kurikulum harus berisi tentang kesinambungan, fleksibilitas, dan integrasi satu ilmu dengan ilmu yang lain. Kemudian komponen yang ketiga adalah media atau sarana pembelajaran.
Jadi komponen media atau sarana ini adalah sarana pendukung bagi tercapainya suatu kurikulum yang dirumuskan dalam tujuan kurikulum itu sendiri. Tujuan kurikulum sebagaimana kita pahami bahwa tujuan secara nasional, internasional ataupun tujuan secara lokal. Kemudian yang ketiga adalah komponen strategi. Strategi metode gitu ya. Jadi selain media, sarana, juga ada strategi metode yang harus dirumuskan dalam suatu kurikulum. Kemudian yang terakhir adalah komponen proses belajar mengajar. Komponen proses itu adalah pelaksanaan dari aplikasi dari kegiatan sebagaimana tujuan, isi, kurikulum media, strategi dan lain sebagainya. Sehingga satu kesatuan pelaksanaan implementasi dari kegiatan yang 5 poin tadi berintegrasi dalam sebuah proses pendidikan. Kemudian apa sih fungsinya kurikulum? Sebagaimana kita tahu bahwa komponen pembelajaran, komponen pendidikan sebelum pertemuan ini telah dibahas. Ada komponen sarana, ada komponen tujuan, ada komponen apalagi komponen media pembelajaran, ada komponen guru pelaksana, ada komponen siswa sebagaimana peserta didik, kemudian ada komponen tenaga kependidikan. Masing-masing komponen ini tentunya fungsi kurikulum mempunyai dan menempati tempat yang masing-masing. Contoh, fungsi kurikulum bagi sekolah. Apa sih fungsi bagi kurikulum bagi sekolah? Tentunya kurikulum bagi sekolah agar dapat mampu mengukur proses perencanaan, capaian, dan outcome dari sebuah proses pendidikan yang dilakukan. Itu bagi sekolah. Sehingga lulusan dari yang satu sekolah atau lembaga itu dengan mudah kita ukur dengan capaian dari ukuran kurikulum sebagaimana yang disusun oleh lembaga pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi bagi siswa. Apa sih fungsi kurikulum bagi siswa? Bahwa kurikulum bagi siswa itu adalah tempat mengukur standar minimal kemampuan atau capaian atau outcome yang diperoleh oleh peserta didik. Sehingga fungsi kurikulum bagi siswa adalah untuk mengukur itu tadi. Kemudian bagi guru sama, bagi guru bagaimana mengukur dan mencapai standarisasi minimal dari kurikulum yang telah ditentukan. Tentunya minimal itu dapat diukur dengan outcome yang dicapai. Kemudian bagi masyarakat, bagi user, berarti kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan itu adalah alat ukur untuk mencapai suatu proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman untuk mengatur segala kegiatan sehari-hari. Sehingga tidak ada lagi yang namanya guru datang ke kelas kemudian bertanya kepada siswa pelajarannya sampai di mana. Karena proses kegiatan pembelajaran harus dilakukan dengan cara terstruktur, terencana, dengan sosialisasi yang baik, pelaksanaan kegiatan belajar yang baik, ada persiapan yang baik, capaian hari itu pertemuan itu juga dengan yang baik. Sehingga tidak ada lagi yang namanya datang ke sekolah bertanya sampai di mana mata pelajaran hari ini, ayo kita buka bukunya sampai di mana dan baca bersama. Tidak begitu. Artinya kegiatan dari materi, proses, kemudian media pembelajaran, kegiatan dari awal sampai akhir sudah direncanakan sesuai dengan plan yang sudah kita sepakati bersama. Yang dalam hal ini bisa RPS atau RPP kalau guru. Kalau dalam kuliah kan kita kenal dengan RPS, perencanaan studi. Kemudian model pengembangan kurikulum. Di sini saya cantumkan ada 3 model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah model pengembangan kurikulum melalui pendekatan subjek akademik.
Kemudian yang kedua, model pengembangan kurikulum melalui pendekatan humanistik. Model pengembangan kurikulum melalui pendekatan teknologis. Jadi humanistik, teknologis. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan kurikulum melalui pendekatan rekonstruksi sosial. Tiga model ini adalah model pengembangan kurikulum yang saat ini lagi ngetren. Artinya, apakah boleh seorang guru melakukan penyusunan kurikulum tersendiri tanpa melalui panduan nasional? Jadi hakikatnya begini, kurikulum itu sudah ditentukan secara konsep oleh pemerintah, itu komponen kurikulum dasar. Akan tetapi secara struktural ada yang namanya komponen lokal, komponen daerah, komponen lokal yang kemudian perlu diakomodir dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sehingga di situ ada muncul yang namanya mata pelajaran lokal atau molok gitu ya. Kemudian ada kurikulum institusi, kemudian ada kurikulum nasional begitu ya. Jadi tiga model itu, model kurikulum nasional yang ditentukan oleh pemerintah, model kurikulum institusi itu yang ditentukan oleh lembaga, kemudian ada yang namanya kurikulum lokal. Lokal itu tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, ataupun sekolah-sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan kurikulum sebagaimana kita ketahui adalah pengembangannya melalui tiga ranah itu tadi. Kemudian apa fungsi, manfaat dan lain sebagainya sudah saya sebutkan tadi. Mungkin dari saudara-saudari sekalian ada pendapat, tambahan, pertanyaan, sanggahan dan lain sebagainya, kami persilakan. Ini adalah sebuah pengantar bagaimana kalian nanti berinteraksi, melakukan telaah dan kajian, diskusi dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu pengantar dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Silahkan komen, like, and share ya diskusi kita kali ini tentang pengembangan kurikulum. Baik, terima kasih. Sekedar pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.